Rubuk mengatakan ya nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Ya, sebenarnya sangat pengaruhi mazhab Raden Baden-Rahbuk. Rahbuk memandang sein dan solen itu materi dan bentuk sebagai dua sisi mata uang. Materi mengisi bentuk dan bentuk melindungi materi. Nilai keadilan itu harus mengisi atau menjadi isi aturan hukum, sedangkan aturan hukum adalah bentuk yang harus pegang rasa keadilan. Dari seperti itu ya. Jadi kalau menurut Rahbuk, satu aturan yang tidak memuat tidak memuat nilai-nilai keadilan, maka pembentukannya juga keliru karena tidak membawa nilai keadilan. Seperti tadi misalnya undang-undang APBN. Ya, nilai keadilannya adalah bahwa harus ada alokasi anggaran 50%. Tapi oleh pemerintah di era SBY bersama dengan DPR tidak mengalokasikan anggaran 50%. Sehingga nilai keadilan tidak ada di situ. Ya, ini yang menurut Rahbuk ya. Hukum sendiri menurut Rahbuk ini, Gustav Rahbuk mengembang nilai keadilan bagi kehidupan konkret manusia. Ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Ya, tidak hanya itu, ya, memiliki nilai normatif konstruktif bagi hukum. Ia normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transenden yang mendasari hukum yang positif bermartabat. Ia menjadi landasan hukum moral dan tolak ukur sistem hukum positif. Ya, hukum positif berpangkal pada keadilan, sedangkan konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak sebagai hukum. Tanpa keadilan, aturan tidak pantas menjadi hukum. Itu kata Rahbuk ya. Menurut Rahbuk, gagasan hukum sebagai gagasan kultural tidak bisa formal, ya, tapi dia mengarah pada res ide, yaitu keadilan. Keadilan bagi satu cita seperti ditunjukkan oleh Aristoteles tidak dapat mengatakan kecuali yang sama diperlakukan sama dan yang tidak sama dapat tidak sama. Seperti misalnya pembayar pajak, ya, pembayar pajak dia harus diberlakukan ya, katakanlah berbeda dengan pembayar pajak yang memberi bayar pajak juga berbeda. Sebagai misal misalnya ya di Jerman, di negara bagian Bavaria itu, Anda membayar pajak, maka nanti sisi keadilannya kembali pada ketika Anda tidak atau Anda kehilangan pekerjaan, maka nilai jaminan sosial tergantung dari nilai pajak yang Anda berikan. Jadi kita konstanta bilang pembaginya, ya, kalau Anda membayar pajak sekian, maka kembali berapa persen ya dari pajak yang Anda bayarkan. Oleh karena itu di Jerman itu ya, terutama di negara Bavaria, Bunsen, orang yang kehilangan pekerjaan masih bisa tetap hidup, tetapi dia harus beralih tempat ya dari pusat kota ke pinggir kota. Kira-kira seperti itu ide. Aspek keadilan ini menuju pada kesamaan hak di depan hukum. Ya. Ada finalitas ya, tuju pada suatu keadilan, yaitu mewujudkan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menunjukkan sisa hukum, sedangkan kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan, norma yang mewujudkan kebaikan, benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Dapat dikatakan bahwa aspek yang pertama merupakan kerangka ideal dari hukum, sedangkan aspek ketiga kepastian merupakan kerangka operasional. Jadi kerangka operasional artinya bisa dinilai itu apakah memang hukum itu memberikan keadilan ketika ingin diterapkan ya masyarakat. Tuntutan terhadap keadilan dan kepastian menurut Rahbuk merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum, sedangkan finalitas berunsur ya relativitas karena tujuan keadilan sebagai hukum untuk menumbuhkan si nilai kebaikan bagi manusia, lebih sebagai suatu nilai etis dan hukum. Nilai kebaikan manusia dimaksud dapat dihubungkan dengan tiga subjek: individu, kolektivitas, dan kebudayaan. Subjek pertama dari majukan kebaikan adalah manusia individu. Jadi kalau hukum itu dia harus memberikan kebaikan kepada individu, nilainya. Kemudian hukum disusun untuk tujuan bersifat individualistis ya, karena merujuk pada orang kadang-kadang.
Nah, dalam sistem ini individu dan martabat tidak saja digungkan tapi juga diberi turunan hukum, seperti dalam konstitusi Amerika. Kemungkinan lain adalah subjeknya negara. Kemudian bila tujuan hukum adalah kebahagiaan negara, maka tujuan itu menghasilkan sistem hukum kolektif. Ya, ini lebih tampak dalam negara sosialis, seperti misalnya pajak. Ya. Di negara-negara Skandinavia pajak itu tinggi sekali, tapi kembali kepada rakyatnya. Ketika dia selesai bekerja pensiun, dia bisa menikmati ya nilai pembayaran pajak, nilai koleksivitasnya ada. Dan itu dari Wolfgang Friedman. Nah, Wolfgang Friedman ini menunjuk pada sistem kebudayaan dan hukum merujuk pada 3: kemerdekaan, bangsa, dan peradaban. Sistem individualisme mengandalkan konsep hukum mengenai kontrak, teori-teori tentang kontrak sosial dan kebebasan berkontrak. Sistem kolektif mengandalkan gagasan negara organis dan kepribadian badan hukum, sedangkan sistem nilai transendental mengandalkan gagasan sindikalis dan hubungan internasional. Ya. Jadi kalau dilihat nilai individualis ya ada kebebasan berkontrak. Jadi setiap individu itu bebas bentukan kontrak masing-masing. Ya. Kontrak sosial ya, ada yang mengatakan bahwa konstitusi adalah cerminan dari kontrak sosial. Dan bagaimana kontrak sosial itu dilaksanakan setidaknya bisa dilihat dari kegiatan pemilu, pemberian kehendak masyarakat kepada yang akan menjalankan kekuasaan negara. Nah, Rahbuk mengatakan dia berpegang kepada prinsip ajaran hukum alam yang mengatasi hukum positif, bahwa hukum alam itu memberikan hak pada manusia sejak manusia itu lahir. Negara harus mengatur, ya karena itu memang seharusnya demikian hak itu. Tapi kalau negara tidak mengatur pun, hak itu menurut hukum alam ada. Misal hak hidup, ini sangat penganjur individualisme itu. Ya. Setiap individu harus berlaku menurut keadilan di depan pengadilan. Jadi ukuran keadilan kadang-kadang memang harus ditentukan di pengadilan. Misalnya ada sengketa atau ada korban korban misalnya korban pembunuhan, ya di mana pelakunya itu harus dituntut hukuman berdasarkan keadilan. Ya, tapi kadang-kadang keluarga korban tidak merasa itu keadilan. Seperti dalam kasus pembunuhan, pemerkosaan, keluarga korban meminta agar pelaku itu dituntut hukuman mati, divonis hukuman mati. Tapi hakim memberikan jenis hukuman lain, ya hukuman penjara seumur hidup misalnya. Ya kan? Pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran dan hukuman. Jadi reward dan punishment itu harus berimbang. Nah, berdasarkan ketiga prinsip hukum alam tersebut, Rahbuk sampai pada keyakinan bahwa keadilan terhadap manusia individual merupakan batu sendi bagi perjuangan keadilan dalam hukum. Dari sini pula 3 aspek hukum disusun dalam urutan struktural yang dimulai dari keadilan, ya paling atas, kepastian yang diakhiri dengan finalitas. Maka bila perbuatan kolektif ditentukan sebagai finalitas hukum, maka dia tetap tunduk pada keadilan dan kepastian hukum. Ini untuk menghindari kesenjangan. Pertanyaannya, bagaimana jika terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian? Kita ketahui kepastian hukum harus dijaga demi keamanan, ya kepastian hukum. Bagaimana jika tidak sesuai dengan keadilan dan finalitas? Bila pertentangan antara tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar sehingga benar-benar maka demi keadilan tata hukum itu harus dilepaskan.